Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Maulidia, NIM 12300019038, Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktek SAP, yaitu pada pasangan usia subur. Untuk penyuluhan ini yaitu pokok bahasanya adalah pasangan usia subur, lalu sasarannya kepada masyarakat Surabaya, Jalan Duku Kupang. Tujuannya yaitu diharapkan setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini tentang penggunaan alat kontrasepsi, pasangan usia subur atau pasangan suami istri mampu atau memahami tentang berbagai macam alat kontrasepsi dan menerapkan dalam kehidupannya. Baik, usia subur berkisar dari usia 20 sampai 45 tahun, di mana pasangan laki-laki dan perempuan sudah cukup untuk menikah dan cukup matang dalam segala hal organ. Reproduksinya juga sudah bisa berfungsi dengan baik. Pada masa ini, pasangan usia subur harus dan bisa menjaga dan memanfaatkan kesehatan reproduksinya, yaitu menekankan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana atau KB, sehingga dan interval kehamilan dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kualitas reproduksi dan kualitas generasi yang akan datang. Nah, pelayanan kesehatan pada catin atau calon pengantin, pelayanan ini diberikan yaitu ada pada pemeriksaan kesehatan kedua, di mana salah satu atau kedua catin tersebut menderita penyakit yang dapat diketahui sebelumnya. Lalu apabila ternyata sakit, agar segera berobat sehingga pada saat pernikahan kedua catin benar-benar dalam keadaan sehat. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kesehatan dalam perkawinan, terutama yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, masa nifas, lalu KB, misalnya anemia pada waktu hamil yang berdampak pada ibu dan bayi. Selanjutnya yaitu pemberian imunisasi TT pada catin, yaitu perempuan untuk mencegah tetanus pada bayi yang akan dilahirkannya, memberikan pengetahuan bagaimana sikap seorang pus ini harus sesuai dengan kodratnya, tidak sama dengan sebelum dia menikah atau masih gadis. Selanjutnya itu istri harus mampu melayani suaminya, bukan kebutuhan batinnya saja, tapi rohaninya dan yang lain sebagainya. Apabila seseorang wanita datang untuk memakai KB, maka bidannya harus menanyakan apakah suaminya setuju dengan ia memakai KB atau tidak. Bila perlu, wanita tadi datang bersama suaminya. Jadi suaminya juga ikut dalam menentukan kontrasepsi yang baik dan aman untuk istrinya. Lalu selanjutnya itu wanita dan pria usia subur. Wanita usia subur, untuk mengetahui tanda-tanda wanita subur bisa dilihat dari siklus haid wanita. Yang punya siklus haid teratur setiap bulannya biasanya itu subur. Lalu alat pencatat kesuburan kemajuan teknologi seperti ovulation thermometer juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi kesuburan seorang wanita. Lalu tes darah wanita yang siklus haidnya tidak teratur, seperti datanya haid 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, biasanya itu tidak subur. Jika dalam kondisi seperti ini, beberapa tes darah perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab dari tidak lancarnya siklus haid tersebut. Lalu pemeriksaan fisik untuk mengetahui seseorang wanita subur juga dapat diketahui dari organ tubuh seorang wanita tersebut, seperti buah dada, kelenjar tiroid pada leher, dan organ reproduksi. Selanjutnya pada pria subur itu kita juga dapat menentukan dari kuantitas jumlah sperma dan sekali ejakulasi sangat berpengaruh kepada kemungkinan keberhasilan membuahi sel telur pasangannya, di mana idealnya yaitu ejakulasi seorang pria dapat mengeluarkan hingga 15 juta sel sperma per mililiternya. Jika lebih sedikit dari jumlah tersebut, maka persentase kemungkinan bisa terjadi pembuahan sel telur juga akan menurun. Selanjutnya bisa dilihat dari pergerakan sperma atau motilitas yang baik harus memiliki gerakan yang gesit untuk mencapai dan membuahi sel telur. Lalu struktur normalnya, bentuk sperma terdiri atas kepala yang berbentuk oval dan berekor panjang. Bentuk tersebut semata-mata untuk menyelesaikan gerakan mereka menuju sel telur.
Lalu untuk apa sih pentingnya konseling prakehamilan ini? Pentingnya konseling prakehamilan adalah yang pertama yaitu data biografi Anda secara lengkap, antara lain usia saat ini, umur ketika menikah, lama pernikahan, beberapa kali menikah, pekerjaan, lalu untuk riwayat kesehatannya, lalu ada riwayat genetika, ada beberapa pertanyaan yang sangat peka dan pribadi, meliputi beberapa hal yang berkaitan yang memungkinkan terjadinya resiko penyimpanan genetik dalam keluarga, misalnya pernikahan antar keluarga, kehamilan incek. Jadi sebaiknya diharapkan pasangan catim ini dapat memberikan informasi sebaik mungkin dan sejujur mungkin. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan banyak kesalahannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.